Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Waalaikumsalam semua. warahmatullahi Hari ini wabarakatuh. kami bersama dengan Bapak Haji Rusli Masrun, salah satu tokoh, ya mungkin pembangunan ya di Kaltim secara umum. Bidang ekonomi, bidang pendidikan. Hari ini mungkin temanya kita akan berbicara tentang almarhum Wali Kota Samarinda Bapak Kadri Uning. Yang kami tahu Pak Haji Rusli ini adalah teman akrab kalau bisa dibilang begitu ya, kalau bahasa sekarang ini. Ya mungkin langsung saja Pak Haji Rusli bisa diceritakan bebas saja seperti apakah Pak Kadri Uning itu, cara berpikirnya, dan apa langkah-langkah yang pernah beliau lakukan yang bisa kita jadikan contoh di masa sekarang ini. Ya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Menyinggung nama besar seorang wali kota seseorang yang pernah jadi wali kota Samarinda ini, Bapak Kadri Uning, maka saya merupakan orang yang memang mengenal Pak Kadri Uning sejak masih di Sangkulirang. Sangkulirang, Di Sangkulirang, Kutai Timur. beliau Kadri Uning ini jadi camat beberapa lama di sana. Sudah saya kenal waktu itu saya masih di SD. Alhamdulillah setelah dewasa kebetulan saya yang jadi camat di Sangkulirang. Pak Kadri Uning diangkat menjadi wali kota Samarinda, wali kota yang ketiga kalau nggak salah ya. Pertama Pak Sujono, kedua Pak Ngudio BCHK, ketiga ya, Pak Kadri Uning. Kemudian selanjutnya sampai terakhir sekarang ini adalah Pak Jaang. Saudara-saudara, kalau berdasarkan pengamatan saya, yang kebetulan juga saya selamanya tinggal di Samarinda ini, setelah pindah dari Sangkulirang itu mengenal dekat hampir semua wali kota. Ya, boleh dikatakan wali kota Samarinda ini kalau menurut pandangan saya, wali kota Kadri Uning inilah yang sebenarnya yang sangat menghayati pembangunan di daerahnya. Jadi ada beberapa keistimewaan dari Pak Kadri Uning ini. Dalam membuat perencanaan kota, beliau mempunyai obsesi yang begitu tinggi tanpa memperhatikan dukungan daripada pembiayaan. Ada atau tidak pembiayaan bukan masalah. Beliau berpendapat bahwa pembiayaan itu akan datang ketika kita membuat satu program yang diyakini oleh beliau itu akan adalah sesuatu yang terbaik. Ketika program itu sudah diputuskan, beliau beranggapan bahwa masalah biaya itu akan datang sendirinya. Ya, memang Kadri Uning satu pribadi yang unik, ya,
unik yang sulit untuk ditandingi. Seperti apa itu? Tanda tangannya saja sudah, Ya, kalau kita baca tuh tidak lain kecuali Allah. Allah, betul. Jadi segala program yang dijalankannya, dia yakin betul bahwa Allah akan membantunya menyelesaikannya. Dapat saya jelaskan bahwa jalan yang ada sekarang ini Ya, yang belum juga bisa disempurnakan oleh pengganti-penggantinya itu, hampir tidak ada jalan baru kecuali yang memang direncanakan oleh Pak Kadri Uning dan dibangun oleh Pak Kadri Uning. Ya, padahal ketika beliau menjabat itu sebenarnya biaya tidak banyak, artinya sambil bekerja sambil mencari. Ya, itu yang bersangkutan dengan sarana prasarana kota. Belum lagi apa yang ada sekarang ini seperti gelanggang olahraga Segiri, kemudian Sampaja, itu semua ketika Pak Kadri Uning itu menjadi wali kota. Demikian juga pasar, berpindahnya pasar dari pasar pagi dipindah ke Segiri, itu dari awal sampai sudah menjadi besar itu memang ketika Pak Kadri Uning. penghapusan becak. Demikian juga penghapusan becak. Ya. Jadi sebenarnya Pak Kadri Uning itulah sebenarnya wali kota yang kalau mau mempelajari istilahnya sepak terjang beliau, yang mestinya diteladani oleh wali kota berikutnya. Ya, karena memang semangat pembangunannya itu begitu besar yang sampai sekarang saya kira belum ada wali kota yang nandinginya. Ya kebetulan juga wali kota berikutnya ini seperti Anang Hasim, Ahmad Amin, Jaang, itu semua murid-muridnya lah di dalam pemerintahan. Ada satu hal yang barangkali merupakan modal besar dari Pak Kadri Uning ini. Beliau itu memang sekolah Pamong. Memang sekolah Pamong, ya, bersama-sama dengan Gubernur Pak Wahab Sarani. Beliau sekolah di Makassar. Di Makassar. Sekolah Pamong, Stovia namanya. Stovia. Ya. Jadi memang mempunyai istilahnya itu pengetahuan, bukan istilahnya jadi wali kota itu untung-untungan. Ya, memang ada program ke sana. Memang ada ilmunya. Yang dimiliki beliau. Jadi tidak terlalu sulit, apalagi sudah berpengalaman jadi camat selamanya beberapa tahun. Terakhir setelah di Sangkulirang itu di Balikpapan juga jadi camat di sana. Jadi sebenarnya modal sebagai wali kota itu tinggi sekali. Berbeda dengan wali kota setelah beliau, itu tidak disanggui dengan ilmu kepamongan yang memang sangat diperlukan bagi seorang wali kota. Makanya pengembangannya itu sulit sekali, tidak bisa menyamai beliau. Itu dari segi ilmu, ya, tapi
masih ada lagi yang sulit ditandingi Pak Kadri Unding itu adalah bahwa beliau itu memang berani taktis, ya. Arti taktis itu ya itu membuat satu proyek tanpa ada biaya, kan seperti gedung wali kota yang ada sekarang ini, itu tidak ada biayanya, itu tidak tersedia, ya. Jadi balai kota yang sekarang ini itu ya, gedung wali kota yang sekarang ini, yang ditempati wali kota sekarang ini, itu dibangun tidak dengan biaya tersedia sebelumnya. Makanya apa namanya, lama baru selesai, ya. Dia hanya minta bantuan kontraktor untuk memulai pondasinya. Setelah itu baru cari uang ke sana kemari, sampai Gubernur Pak Wahab pada saat itu mewanti-wanti kepada beliau itu kalau tidak bisa menyelesaikannya. Ketika hal itu disampaikan kepada Pak Kadri Unding, Pak Kadri Unding itu hanya menjawab pasti selesai, ya, hanya soal waktu saja. Karena dia yakin bahwa kalau kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sediakan dulu wadahnya, ya, untuk menampung rezeki itu, ya. Jadi dibuatkan satu tempat di mana akan diturunkan rezeki itu. Tanpa kita membuat sebuah proyek, itu tidak akan bisa. Tidak ada alasan Allah memberikan rezeki itu. Itu prinsip-prinsip beliau. Itu perlu digarisbawahi kepada penerus-penerus beliau. Sebenarnya mestinya membuat proyek itu jangan ragu untuk membuat perencanaan yang besar, ya, yang kira-kira membawa manfaat kepada masyarakat banyak. Umpamanya di lahan balai kota sekarang ini, dulu itu kuburan Cina itu. Oh gitu. Kuburan Cina dipindah, diperintahkan beliau untuk semua pewaris-pewarisnya itu untuk membongkar. Ya, hampir 80% memang ada pewarisnya masih. Sisanya yang 20% itu beliaulah yang memindahkan itu, ya, artinya ke daerah di Sungai Dama itu ada kuburan Cina. Demikian juga makam pahlawan yang tadinya di Jalan Yakob itu dipindahkan ke Jalan Kesuma Bangsa yang sekarang ini. Jadi nama Kesuma Bangsa itu sebenarnya karena Taman Makan Pahlawan itu dipindahkan ke lokasi itu. Lalu jalan itu ikut yang bernama, menghubungkan antara jalan apa namanya, Yamin dengan Jalan Bayangkara dengan di sebelahnya itu yang kurang Pahlawan dan Pahlawan. Itu ya Bayangkara atau Pahlawan dengan Jalan Tanjung Batu itu, ya, itu hanya kurang lebih 100-200 meter itu Jalan Kesuma Bangsa, ya. Saya masih ingat karena Kesuma Bangsa itu dibangun di depan Hotel Mesra. Betul. Jadi hampir setiap waktu kita bisa mengikuti perkembangannya. Jalan itu memang dibuat 2 jalur dari awal, ya. Itu juga
biayanya tidak ada sebenarnya ya. Terus beliau dengan upaya macam-macam, Betul. bantuan teman-teman, sudah jalan itu bisa di cut and fill ya. Berarti jalan Kusuma terus- Bangsa itu belum ada pada saat itu. Iya, terus di kiri kanan jalan itu harus dibuat parit yang lebar, ya rata-rata 3 meter lebarnya, dalamnya kurang lebih 2 meter, karena memang daerah itu rawa. Daerah rawa. Itu yang namanya Stadion Segiri dan segala instansi kehutanan, segala light-light yang di kiri kanan jalan itu sebenarnya tidak ada. Di Kosong. situ masih kosong, rawa aja. Kemudian beliau itu untuk semacam membuktikan bahwa jalan itu sudah selesai, harus memasang lampu jalanan ya. Masang lampu jalanan itu tingginya tuh kurang lebih 3 meter atau 2 meter. Iya. Dia terus dikasih lampu bundar-bundar itu, saya ingat ya. Waktu beliau ingin memasang lampu itu, saya sudah wanti-wanti dengan beliau bahwa sulit itu Pak untuk dipertahankan, mungkin nanti kalau Kenapa nggak diambil orang dilempari orang, Iya. ya yang orang-orang anak-anak untuk jadi sasaran ketekan nggak apakah ya betul juga. Itu tidak berapa lama, 1 bulan 2 bulan lampu sepanjang jalan itu habis sama sekali, tidak ada. Iya, iya. Bahkan sampai tiangnya hilang ya, karena memang tidak ada yang menjaga. Kebetulan Ya. bangunan kiri kanan belum ada. Mungkin sekarang itu ada yang bertanya, kenapa di sana itu menjadi lain dari lain jalanan Betul. itu ya. Betul, agak berbeda. Karena ada trotoarnya itu besar. Iya. Ya. Benar. Kiri kanan itu besar trotoar itu. Sebenarnya itu parit yang ditutup. Betul. Andai kata dari awal itu sungai itu parit itu tidak besar, tidak akan mendapatkan trotoar yang sebesar itu ya. Jadi ada hikmahnya, parit besar itu akhirnya mendapatkan trotoar yang cukup besar, hingga sampai sekarang masyarakat bisa menikmati ya, apalagi pada saat-saat bulan Ramadan. Di sana tempat orang berjualan makanan, kue-kue dan lain-lain sebagainya ya. Bagus bagi wali kota atau siapa saja yang ingin menjadi wali kota untuk menjadikan Jalan contoh. Kadri Uning ini sebagai tauladan. Betul. Ya, pelajaran utamanya. Jadi sejarah tentang beliau ini mestinya harus dibukukan ya. Kemudian dijadikan referensi untuk para wali kota, baik yang sedang memerintah ataupun yang akan berminat untuk jadi wali kota ya. Beliau sudah meletakkan dasar-dasar pembangunan yang begitu penting, yaitu jalan-jalan, sarana prasarana kota, kemudian ide-ide yang sangat cemerlang ya. Sampai banyak orang mengatakan bahwa sesungguhnya wali kota Samarinda itu adalah Kadri Uning. Betul. Yang lainnya itu hanya penggantinya ya. Kalau tidak salah memang di zaman Pak Kadri Uning, Samarinda itu melebar. Kenapa? Wilayahnya. Perluasan Samarinda itu sangat masif di zamannya Pak Kadri Uning.
Ya, pokoknya Samarinda itu menjadi luas, menjadi dari hanya 50 hektar menjadi Ya. sampai 250 hektar. Wow, luar biasa, 5 kali. Itu luar Ya. biasa, ya. Kemudian sejarah beca, di mana banyak kota tidak bisa mengusir beca atau menghilangkan beca. Samarinda pada tahun itu, di mana beca-beca itu sudah mulai merajalela di jalanan dan mengganggu, beliau bisa itu andalannya cuma keberanian. Gimana tuh? Mungkin bisa diceritakan. Keberanian. Karena sepertinya mungkin ada demo Ya, saat itu. keberanian dan kemampuan memanage apa namanya memanage sengketa yang ada. Betul. Ya, jadi itu keunggulan beliau. Tidak ada satu persoalan pun, ya, malah kadang-kadang itu kemampuan beliau untuk menjadikan aset itu menjadi aset wali kota menjadi berlebihan hingga tidak didukung dengan dokumen-dokumen yang cukup, hingga pada gilirannya setelah ganti banyak yang hilang, banyak perkara-perkara yang harus diselesaikan. Walaupun sesungguhnya beliau itu ya, sudah betul, tetapi karena orangnya tidak ada, jadi banyak penduduk yang merasa berhak menuntut kembali. Seperti itu ya. Jadi mengenai beca itu pun ada cerita tersendiri, di mana sebenarnya beca itu sesungguhnya tidak milik hanya tukang beca, tapi ada dimiliki oleh para pemodal-pemodal. Oh, begitu. Ya. Jadi begitu beca itu dihilangkan, beliau berhadapan dengan para pemodal ini yang terdiri macam-macam. Ada kadang-kadang tentara, kadang-kadang polisi yang memiliki. Ada yang 5, ada yang 10 becanya itu. Termasuk juga para pengusaha. Jadi itu sebabnya mengapa tidak bisa dihilangkan, karena memang dimiliki oleh para pemodal itu. Ya, andai kata hanya cuma ganti-ganti atau bergiliran seperti dilaksanakan di kota-kota lain, itu mungkin tidak akan bisa hilang-hilang. Tapi karena dihilangkan secara serentak, maka tidak ada jalan lain kecuali mengikuti perintah beliau. Berarti cukup berani keputusannya pada saat itu. Ya, jadi itu keputusan yang berani, saya kira, yang monumental untuk kota Samarinda. Ya, saya kira itu yang bersangkutan dengan Kadriuning. Saya sekali lagi ingin merekomendasi untuk Kadriuning ini dijadikan bahan kajian oleh para wali kota. Sebelumnya beliau itu tadinya dimakamkan di makam muslimin, betul. Ya, seperti orang biasa saja. Tetapi mengingat jasa beliau, maka saya dan teman-teman berusaha untuk memindahkan beliau ke makam pahlawan, dan itu berhasil. Alhamdulillah. Yang sekarang ini masih perlu kita mantapkan itu adalah stadion. Betul, Sempaja. Sempaja itu nama satu daerah sebenarnya, sama satu desa di mana stadion itu dibangun. Beliau dulu meminta
secara khusus kepada saya untuk waktu itu saya menjadi anggota DPRD Iya. untuk berusaha di depan rumah beliau Oh. di Sempaja itu, yang sekarang berdiri Stadion Sempaja itu, supaya dapat dibangun stadion. Karena sebenarnya dari dulu beliau menginginkan stadion itu ada di sana. Oh begitu. Ya. Iya. Saya berusaha akhirnya dapat membebaskan tanah 21 hektar 21 hektar. di depan rumah beliau itu, yang sekarang ini Stadion Sempaja. Pada saat itu masih rawa mungkin ya. Waktu itu masih rawa, belum ada satu rumah pun di sana. Iya, itu. iya. Ya, jadi sebenarnya sangat sulit membangun itu, harus diuruk penuh setinggi antara 3, 4 sampai 5 meter. Ya, sekarang itu sudah berdiri, kebetulan ada PON 2008 itu. Iya. Akhirnya dibangun hotel atlet di sana, stadionnya diperbesar. Oh gitu. Jadi sebenarnya angan-angan Pak Kadri Uning itu alhamdulillah terwujud secara baik ya, dan saya termasuk orang yang terlibat di dalam pengadaan tanah itu, merasa berbahagia juga bahwa permintaan beliau kepada saya untuk supaya pemerintah membangun stadion di sana itu dapat terwujud dengan baik. Hanya sekarang ini barangkali yang perlu dipikirkan adalah bahwa stadion itu alangkah baiknya kalau diberi nama Stadion Kadri Uning. Ya, sebab nama nama Sempaja itu tidak bermakna apa-apa ya. Artinya satu lokasi saja ya. Jadi usaha sekarang ini barangkali mudah-mudahan wali kota yang akan datang bisa mendapat akomodir, gagasi, memperjuangkan stadion itu menjadi Stadion Kadri Uning. Saya kira itu hal-hal yang bisa saya kemukakan tentang Kadri Uning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu mungkin kira-kira cerita dari Pak Haji Rusli Masrun. Sebetulnya banyak masih hal yang bisa diceritakan ya, yang mungkin menarik. Mungkin di kesempatan berikutnya, ya mungkin kesimpulannya kalau boleh kita tarik, Stadion Kadri Uning itu perlu kita perjuangan bersama, karena memang yang mempunyai ide adalah Pak Kadri Uning, dan Pak Kadri Uning sebagai ya katakanlah bapak pembangunan Samarinda ya, yang melebarkan kota sampai 5 kali. Ya mungkin itu dari kami. Ya mudah-mudahan kita semua selalu dijaga sehat, berkah selalu. Terima kasih kepada Pak Haji Rusli atas cerita dan inspirasinya. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari sana. Ya, dari kami, saya Yusantri Ananda, kami ucapkan selamat beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.